Halo, berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Pada topik kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita belajar mengenai kegiatan-kegiatan kefarmasian mulai dari pemilihan obat sampai pemusnahannya. Kegiatan tersebut adalah hal yang berkaitan dengan pengelolaan obat. Tetapi ada satu lagi kegiatan kefarmasian yang kita harus lakukan, yaitu adalah pelayanan farmasi klinis. Mari kita simak materi berikut. Salah satu yang kita lakukan dalam pelayanan farmasi klinis ialah pengkajian dan pelayanan resep, di mana pengkajian atau telaah resep ini adalah melihat kelengkapan resep. Kelengkapan resep sendiri diatur sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu kelengkapan administratifnya, aspek farmasitis, dan aspek klinisnya. Adapun kelengkapan administratif menurut PMK nomor 72 tahun 2016 adalah nama, umur, dan jenis kelamin. Ini merupakan identitas dari pasien. Berat badan dan tinggi badan adalah komponen yang kita gunakan untuk menghitung dosis pasien. Kemudian nama, nomor izin, dan alamat serta paraf dokter adalah keabsahan dari resep. Kemudian tanggal resep, jadi kita harus lihat apakah resepnya masih up to date atau sudah kadaluarsa. Kemudian ruangan atau unit asal resep apabila ini di rumah sakit. Sedang yang dimaksud sebagai persyaratan farmaseutik adalah kita perhatikan nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaannya. Jadi harus dinyatakan dengan jelas. Dosis dan jumlah obat ya harus sesuai, tidak melebihi takaran maksimum. Kemudian stabilitas obat serta aturan dan cara penggunaan dari obat tersebut. Yang terakhir adalah persyaratan klinis, di mana di persyaratan klinis harus kita perhatikan ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. Kemudian kita perhatikan apakah ada duplikasi pengobatan atau polifarmasi, kemudian alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki atau nanti berikutnya kita singkat dengan ROTD, dan kontraindikasi serta interaksi obat. Nah, berikut adalah contoh resep yang lengkap baik menurut PMK nomor 72 tahun 2016 maupun yang kita pelajari pada bagian farmaseutika dasar, yaitu sebuah resep harus mempunyai bagian yang kita sebut dengan inskripsio, yaitu nama dan alamat dokternya dilengkapi dengan surat izin praktek ya. Kemudian nama kota tempat resep ditulis disertai dengan tanggal resep serta tanda R atau resipe. Kemudian pada bagian resep yang lain harus memuat preskripsio, di mana kita harus melengkapi nama setiap jenis atau bahan obat, kemudian jumlah bahan obatnya disertai dengan satuan yang jelas, serta cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki. Kemudian pada bagian berikutnya kita sebut dengan signatura, yaitu resep harus memuat aturan pakai obat oleh penderita ya, yang biasa kita berikan dengan singkatan bahasa Latin ya. Kemudian identitas dari penderita atau pasien, yaitu ada nama penderita, alamat penderita, serta tanggal lahirnya. Yang terakhir adalah bagian subskripsio, yaitu tanda tangan atau paraf dokter. Ini adalah syarat keabsahan dari suatu resep. Nah, pada telaah resep kita berpatokan pada 7 benarnya, yaitu benar pasien, benar obat,
benar cara pemberian, benar dosis, benar waktu pemberian, benar dokumentasi, dan benar kadaluarsa. Selain itu, kita juga cek apakah memenuhi persyaratan secara klinis dan farmaseutis. Jadi di sini kita melihat apakah ada duplikasi pengobatan, interaksi dan kontraindikasi, kemudian apakah sudah tepat dengan indikasi, kemudian stabilitas dan expire date-nya. Nah, ada beberapa masalah terkait obat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah dosisnya sudah tepat atau belum? Kemudian apakah terjadi duplikasi pengobatan? Tapi teman-teman juga harus bedakan apakah ini yang diinginkan adalah sinergisme atau bukan. Kemudian adanya interaksi obat, apakah interaksinya dapat diatasi atau tidak. Kalau tidak, tentunya harus diganti obatnya. Kemudian beberapa masalah lain adalah ada indikasi tetapi tidak ada obat, atau ada obat tetapi tidak ada indikasi. Ini yang terkait dengan farmakoekonomi. Kemudian beberapa obat kita perhatikan nama pengobatannya, karena ada obat-obatan yang kita kenal dengan automatic stop order, ya tidak bisa digunakan dengan jangka panjang, atau bahkan apakah masih efektif jika sudah melalui masa treatment beberapa minggu. Nah, untuk menghitung dosis sudah saya sampaikan sebelumnya pada video contoh soal dan jawaban dari hitungan-hitungan dosis termasuk koreksi elektrolit. Kita berikutnya akan membahas mengenai interaksi obat. Nah, yang perlu kita tahu bagaimana mencari sumber dari interaksi obat tersendiri. Ya, sumbernya kita bisa dapatkan online maupun dari buku seperti DIH, Drug Information Handbook. MIMS ini ada yang berbayar, ya MIMS online. Kemudian Handbook of Injectable Drugs, ya khusus untuk obat-obatan injeksi. Kemudian menggunakan Lexicom, merupakan salah satu sumber online yang berbayar. Kemudian yang sumber yang free kita bisa gunakan Medscape, atau sumber dari buku lainnya kita bisa gunakan BNF atau British National Formulary. Jadi di rumah sakit biasanya sudah mempunyai sistem tersendiri yang berbayar. Ini adalah contoh kita menggunakan MIMS online. Ini kita gunakan obat yang tertera di resep, kita masukkan satu persatu. Nanti kita akan mendapatkan konfirmasi apakah ada interaksi obat atau tidak. Nah, yang perlu kita perhatikan apakah interaksinya itu moderate, severe, atau hanya ringan saja. Kemudian apakah kita bisa atasi, ya, dengan memberikan jeda pemberian, ya, atau memberikan bersama makanan dan lain-lain. Tapi apabila tidak bisa kita atasi, tentunya kita harus melakukan rekomendasi untuk penggantian obat. Nah, sumber lain teman-teman bisa dapatkan berupa aplikasi gratis seperti Medscape, atau aplikasi yang berbayar seperti Lexicom, atau teman-teman bisa menggunakan versi cetak seperti Drug Information Handbook, Handbook Injectable Drug, ataupun F. Nah, selain interaksi obat dengan obat, yang perlu kita perhatikan adalah konsumsi makanan pasien. Jadi ada interaksi obat dengan makanan. Ada interaksi yang dapat dicegah atau tidak dapat. Contohnya ciprofloxacin dengan kalsium, kemudian ceftriaxone dengan kalsium. Ya, apabila kita berikan ciprofloxacin dengan makanan yang mengandung susu, maka akan segera bereaksi. Jadi pemberiannya kita dapat pisahkan. Misalnya
minum obat ciprofloxacin lalu pemberian susu bisa kita tunda, nanti minum susunya misalnya 2 jam setelahnya, seperti itu. Tapi apabila pemberian obat injeksi seperti ceftriaxone dicampur dengan RL itu tidak bisa, interaksinya tidak bisa kita cegah, jadi memang diberikannya secara terpisah. Contoh lain, obat esomeprazol dengan Plavix atau omeprazol dengan clopidogrel. Nah, keduanya ini kalau kita berikan bersamaan maka akan menghambat efek dari clopidogrelnya. Nah, kemudian kalau terjadi interaksi seperti itu bagaimana? Kita tahu PPI ini bekerja dengan T setengah atau waktu paruh yang panjang, Plavixnya juga demikian, maka kita harus mencari alternatif obat lain. Misalnya kita ganti PPI-nya dengan ranitidin atau simetidin ya, H2 blocker, atau kita gunakan PPI yang kurang berinteraksi seperti golongan pantoprazol ya. Kemudian misalnya antibiotik dengan pil KB ya. Kemudian kalsium dengan kortikosteroid, ini adalah interaksi obat-obat. Kemudian perhatikan juga interaksi obat dengan makanan ya. Contohnya ciprofloxacin atau tetrasiklin dengan susu atau kalsium. Kemudian makanan yang mengandung kalsium tinggi seperti salmon, bayam ya. Bayam kalsium dan imunnya tinggi. Kemudian obat pasien dengan minum pengencer darah ya, disarankan kurangin lemak, kemudian makan banyak sayur, tetapi ternyata sayurannya mengandung vitamin K ya. Misalnya warfarin dengan kangkung atau bayam atau brokoli, vitamin K-nya cukup tinggi. Kalau dikonsumsi terus-menerus malah akan menghambat obat pengencer darahnya ya. Kita tahu vitamin K antagonis dengan obat-obatan pengencer darah. Kemudian makanan yang mengganggu penyerapan kalsium seperti kacang dan ubi, jadi konsumsi kalsium setelah patah tulang gitu ya, jangan makan makanan yang dari kacang-kacangan atau ubi. Nah, kemudian duplikasi pengobatan, dalam artian kita memberikan obat yang dari entah obat yang sama berbeda merek atau obat dari golongan yang sama tetapi tidak menambah efektivitasnya. Tapi kita harus bedakan antara duplikasi pengobatan dengan pengobatan yang diinginkan merupakan kombinasi yang bersifat sinergis. Contohnya misalnya amoxicillin dengan metronidazole, ini adalah obat yang bersifat sinergis karena akan memperluas spektrum antibiotik dari amoxicillin ya, karena metronidazolnya misalnya akan digunakan untuk Pseudomonas atau bakteri anaerobnya misalnya. Kemudian kasus yang salah contohnya cefadroxil dikombinasikan dengan cefixim, di mana spektrum antibiotiknya hampir sama antara cefadroxil dan cefixim. Ini cefalosporin generasi kedua dikombinasi dengan cefalosporin generasi yang ketiga ya. Kemudian misalnya Plavix dengan Aspilet itu memang diinginkan kombinasi yang sifatnya sinergis. Kemudian kita berikutnya, apakah obatnya sudah tepat sesuai indikasi atau tidak ya. Teman-teman bisa cek dari sumber-sumber buku textbook mengenai indikasi dari obat tersebut. Contoh referensinya bisa kita gunakan MIMS atau British National Formulary, atau kita bisa gunakan Katsung atau Goodman and Gilman ya, buku-buku farmakologi. Ya, selain itu teman-teman juga harus perhatikan, jadi jangan sampai menyampaikan informasi ke pasien dengan salah, karena ada memang yang kita kenal dengan off-label use, di mana tidak tertera di label obat tersebut, tetapi memang ada bukti-bukti ilmiah bahwa obat tersebut bisa digunakan untuk indikasi tertentu. Misalnya contoh, pada pasien obscene diberikan metformin, kemudian teman-teman menyampaikan untuk diabetes, akhirnya
pasien akan salah menangkap dan melakukan komplain yang tidak tepat. Padahal kalau kita cek lagi di jurnal, memang metformin dapat digunakan untuk pengobatan PCOS atau infertility. Kemudian pasien Dr. Opsin diberikan domperidon, lalu disampaikan untuk mual muntah, padahal pasien tersebut sudah selesai melahirkan, sudah melewati masa hiperemesisnya. Jadi akan mempertanyakan apakah obat ini tidak sesuai dengan keluhan-keluhan pasien. Padahal ternyata domperidonnya digunakan untuk meningkatkan produksi ASI karena merupakan prolaktin agonis. Kemudian misalnya pasien syaraf diresepkan amitriptilin, misalnya untuk nyeri neuroklinik seperti low back pain, tapi teman-teman sampaikan itu penenang. Jadi hal-hal seperti ini harus bisa kita hindari dengan kita melakukan cross check ke jurnal-jurnal pendukung ya. Nanti teman-teman harus tahu jurnal mana yang baik, yang kredibel bisa kita gunakan, seperti Medline Plus ya, kemudian BMJ atau British Medical Journal, dan JAMA dan lain-lain ya. Kemudian satu hal yang perlu kita ingat, apapun masalah terkait obat kita sampaikan dengan saran yang baik, tetapi tidak memberikan nada menyalahkan ya. Kita harus bisa menjaga hubungan baik antar profesi kita. Nah, kegiatan farmasi klinis lainnya adalah penelusuran riwayat pengobatan dan PTO atau pemantauan terapi obat. Nah, nanti kita dokumentasikan dalam bentuk catatan kefarmasian. Ya, untuk tiap rumah sakit bisa menggunakan form yang berbeda. Ini adalah contoh lembar pemantauan obat ya. Ada nama pasien, kemudian NRM-nya, berat badan, tinggi badan, alerginya apa, kemudian diagnosisnya seperti apa, keluhan saat masuk rumah sakit, riwayat penyakit, tanggal masuk rumah sakit, ruangan dokter yang berkaitan. Kemudian kita bisa telusur obat-obat apa yang diberikan, rutenya, dosisnya, tanggal diberikannya, kapan. Lalu nanti kita akan telusuri bagaimana, apakah keluhannya teratasi, atau kita bisa lihat dari parameter pendukung seperti hasil labnya atau foto ronsen dan lain-lain. Nah, seperti saya sampaikan, itu kita nanti dari pengobatan kita akan bandingkan dengan data penunjangnya ya, bisa subjektif berupa keluhan-keluhan dari pasiennya, atau secara objektif kita bisa lihat mulai dari tanda-tanda vitalnya ya, ada suhunya badan pasien, respiratory rate ya, GCS dan lain-lain. Kemudian kita pantau juga dari data labnya atau data penunjang lainnya. Jadi di sini kita akan bisa melihat apakah pengobatannya itu sudah efektif untuk mengatasi gejala atau patologis yang timbul. Nah, berikut adalah contoh lembar riwayat penggunaan obat. Ini semua kita simpan dalam sebuah catatan kefarmasian ya. Ingat, lembar yang kita buat ini bisa bervariasi sesuai kebutuhan dari rumah sakit. Nah, berikutnya kegiatan farmasi klinis adalah melakukan rekonsiliasi obat, di mana dengan rekonsiliasi obat kita bisa mengetahui riwayat pengobatan pasien sebelum masuk ke rumah sakit ya. Apa saja yang kita catat ya, identitas pasien berupa nama, umur atau tanggal lahir, berat badan, kemudian alergi obat, apakah ada alergi riwayat pengobatan sebelumnya, kemudian nama obat, dosis dan frekuensi pemberian, ini obat yang sudah diminum sebelumnya ya. Kemudian pengobatan tersebut apakah nanti akan dilanjutkan atau tidak ya, apakah obat itu masih bisa mengatasi gejala-gejala penyakitnya atau tidak. Kemudian
kapan kita lakukan rekonsiliasi ya? Kita lakukan adalah pada saat awal masuk rumah sakit dan apabila akan berpindah ruangan, misalnya dari operasi kemudian pindah ke ICU atau ke ruangan biasa. Ya, di situ kita lakukan rekonsiliasi obat. Nah, berikut adalah contoh dokumen form rekonsiliasi obatnya ya. Yang kita lakukan adalah mencatat hal-hal yang telah saya sebutkan di atas. Nah, apabila obat tidak dilanjutkan, itu obat akan disimpan ke bagian farmasi. Apabila nanti pasien akan pulang, bisa dikembalikan ke pasien. Tapi apabila obat akan dilanjutkan, tetap disimpan di bagian farmasi dan kita berikan sesuai jadwal pemberian ya. Nanti tergantung kita menggunakan UDD, unit dose dispensing, atau one daily dose dispensing. Nanti kita apabila ODD, kita akan berikan ke pasien, ke perawat untuk memberikan sesuai jadwal pemberiannya. Nah, kegiatan yang terakhir ini tidak kalah penting, kita melakukan PO, konseling, dan visite. PO adalah informasi obat, kemudian konseling kita akan memberikan lebih dari sekedar edukasi untuk pasien-pasien khusus, dan visite kita untuk memperoleh data-data subjektif dari pasien ya. Konseling sendiri bertujuan untuk memberikan informasi obat ke pasien mengenai kegunaan obat, cara pakai yang tepat, jalur pemberiannya seperti apa, dan frekuensi pemberiannya. Efek samping bila frekuensi yang terjadi sering. Jadi tidak semua efek samping kita ceritakan, akhirnya malah membuat pasien takut untuk minum obat ya. Kemudian peringatan-peringatan khusus ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan minum obat atau concordance, dan meningkatkan keberhasilan dari terapi. Ini adalah goalnya. Kemudian kapan kita lakukan konseling? Apabila untuk pasien dengan pengobatan jangka panjang ya, supaya jangan sampai drop out. Misalnya pasien untuk TBC, kemudian pasien HIV ya, kita perlu lakukan konseling. Kemudian obat-obatan yang dibawa pulang merupakan obat high alert medication atau obat waspada tinggi. Contohnya obat gula ya, untuk DM karena ada resiko dari hipoglikemia. Jadi kita harus jelaskan apa itu hipoglikemia, bagaimana kalau terjadi hipoglikemia, tanda-tanda hipoglikemia sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah buku-buku referensi yang kita bisa gunakan untuk berlatih melakukan konseling ya, atau PO ya. Contohnya seperti MIMS, petunjuk konsultasi. Nanti kita bisa belajar bagaimana kalau pasien TBC apa saja yang harus dikonselingkan. Misalnya nanti urinnya akan berwarna merah ya, karena efek samping dari rifampicin-nya. Jadi pasien tidak takut untuk minum obat. Kemudian kita bisa lihat juga dari BNF atau British National Formulary, apa efek samping yang perlu kita sampaikan. Biasanya efek samping yang sering terjadi akan ditandai dengan titik yang berwarna hitam. Kemudian ini nanti teman-teman bisa berlatih contoh kasus apa yang harus diedukasikan untuk obat-obat berikut. Misalnya glibenclamid ya. Glibenclamid merupakan obat DM ya, yang kita harus waspadai efek samping dari hipoglikemianya, baik tanda-tandanya serta cara mengatasinya. Kemudian obat-obatan lain seperti golongan tetrasiklin atau doxycycline ya. Kita harus minum dengan 1 gelas air. Kenapa? Kalau kita telan begitu saja, kemudian obat tidak masuk ke dalam lambung tapi nyangkut di tenggorokan. Kita ingat tetrasiklin, doxycycline ini mempunyai sifat yang sangat korosif terhadap mukosa. Nanti akan menimbulkan peradangan pada mukosanya.
Kemudian insulin karena pemberiannya khusus, bagaimana cara kita memberikan penyuntikan subkutan yang baik ya, mulai dari harus berpindah-pindah tempat pemberiannya ya, lokasinya bisa di mana saja, misalnya lengan, paha atau perut ya. Kemudian efek samping dari insulinnya tentunya bahaya hipoglikemia, kemudian jadwal pemberian yang harus teratur dan lain-lainnya. Kemudian bentuk-bentuk pemberian secara khusus seperti Ventolin inhaler ya. Pemberian inhaler ini kalau kita tidak sampaikan dengan tepat, akhirnya tidak efektif. Oh, pasiennya setelah pakai kok masih sesak saja. Oh, obatnya tidak dihirup dengan baik ya. Oh, kita harus tahan dulu sampai obatnya masuk. Kurang lebih berapa detik, misalnya kita harus menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Serta pemberian obat Ventolin inhaler ini bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur apabila kita tidak kumur setelah pemakaian ya. Nanti teman-teman bisa berlatih. Kemudian pemberian suppositoria, bagaimana posisi pemberian suppositoria yang baik. Selain itu kita harus edukasi untuk obat-obat yang akan kita simpan ya. Misalnya obat dalam tablet ya, ditulis best before January 2012 ya. Artinya kadaluarsanya tanggal 31 Desember 2011 ya, 1 Januari sudah tidak bisa digunakan. Tapi umumnya obat akan menulis use before atau expire at gitu ya. Misalnya use before Januari berarti kadaluarsanya sampai 30 Januari. Kalau expire Januari artinya kadaluarsanya juga tanggal 31 Januari. Best before ini biasanya digunakan untuk produk-produk nutrisi ya. Kemudian ada petunjuk khusus seperti setelah 1 bulan harus dibuang atau setelah 7 hari dibuang ya. Misalnya dry syrup ya, misalnya sudah kita larutkan 7 hari harus buang, sementara selama masa penyimpanannya harus di dalam kulkas ya. Itu yang harus dijelaskan ke pasien. Jangan sampai penyimpanannya tidak tepat, kemudian sudah melewati masa kadaluarsa, mungkin tidak efektif atau bahkan bisa terjadi toksisitas. Kemudian kita juga harus melakukan meso atau monitoring efek samping obat ya. Kita harus dokumentasikan kapan dan siapa yang mendokumentasikan ya. Meso dapat berupa kejadian reaksi alergi, efek samping atau sesuatu yang dirasakan signifikan ya. Efek yang pasti terjadi itu harus kita edukasikan, tapi tidak dilaporkan dalam meso. Contohnya penggunaan phenazopiridin ya atau PZA, itu air kencingnya nanti akan berwarna merah. Itu efek samping yang pasti terjadi ya, kita edukasikan, bukan kita masukkan ke dalam meso. Meso dicatat oleh tenaga kesehatan yang menemukan atau mendapatkan laporan pertama kali ya. Bisa dari perawat atau dari kefarmasian juga bisa. Apabila ditemukan oleh perawat, maka farmasi akan mengumpulkan datanya, membuat algoritma Naranjo dan mengirimkan ke bagian pharmacovigilance dari Balai POM. Meso dapat bisa kita isi secara online, nanti e-meso ada formnya tersendiri, atau kita bisa kirim lewat pos, formnya warna kuning. Kemudian setelah semuanya itu kita lakukan evaluasi penggunaan obat ya. Nanti kita nilai berdasarkan rasionalitas dari resep. Kemudian selalu utamakan evidence based medicine dan bagaimana perkembangan dari sang pasien sendiri. Saya tutup mengenai farmasi klinis ini adalah dengan suatu resep yang rasional menurut WHO adalah bila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode waktu yang adekuat dan dengan harga yang paling murah untuk pasien dan masyarakat. Jadi resep yang rasional ini harus tepat diagnosisnya, tepat indikasinya, sesuai dengan kondisi pasien, tepat informasi, tepat jenis obat, tepat dosis, cara pakai, dan lama pemberiannya.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan farmasi klinis. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.